dan juga pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang telah memberikan amanah, yaitu masyarakat. Nah, dalam konteks ini berarti pemerintah daerah itu tidak hanya harus melaporkan berapa banyak uang yang mereka terima dan juga mereka belanjakan, tapi juga harus menunjukkan bahwa uang itu menghasilkan dampak positif, misalnya peningkatan IPM tadi. Kemudian populasi pada penelitian saya itu 20 kabupaten di 3 provinsi pemekaran Papua. Jadi Provinsi Papua itu melakukan pemekaran di tahun 2022. Untuk provinsi baru itu Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 8 kabupaten, Provinsi Papua Tengah sebanyak 8 kabupaten, dan Provinsi Papua Selatan sebanyak 4 kabupaten. Jadi totalnya ada 20 kabupaten. Yang mana kondisinya ini unik dan juga kontradiktif dari wilayah lainnya. Papua ini menerima dana besar dari pemerintah pusat dan juga melakukan kebijakan pemekaran wilayah gitu sebagai bentuk desentralisasi fiskal, tapi IPM-nya tetap menjadi yang terendah di Indonesia. Kemudian untuk mendapatkan data yang kuat diambillah periode 2018 sampai 2024. Nah, rentang waktu ini menurut saya itu cukup strategis karena mencakup 3 fase penting yang mempengaruhi pembangunan. Mencakup masa stabil yaitu 2018 sampai 2019. Kemudian ada masa pandemi COVID di tahun 2020 hingga 2022, di mana pada masa itu prioritas anggaran tuh berubah drastis karena krisis kesehatan global. Dan juga ada masa pasca pandemi sekaligus masa setelah kebijakan pemekaran provinsi dilakukan, itu di tahun 2023 dan 2024, di mana bisa dilihat dampak kebijakan pemekaran terhadap pembangunan di Papua. Nah, kebaruan dari penelitian saya ini didapat berdasarkan hasil matriks penelitian juga, di mana saya belum menemukan penelitian terdahulu yang relevan yang menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel moderasinya. Yang mana kinerja keuangan ini nantinya akan berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah yang melihat seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan program yang dimilikinya menjadi hasil yang nyata sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang mana hal itu diukur menggunakan IPM tadi. Kemudian, unit analisis penelitian saya juga mengambil daerah-daerah pemekaran Provinsi Papua yang juga hal ini dijadikan sebagai salah satu point of quality dari penelitian saya ini. Karena saya juga belum menemukannya digunakan di penelitian terdahulu yang relevan. Nah, penelitian ini akan menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif, di mana data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari laporan-laporan resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Yaitu ada data IPM di tingkat kabupaten yang diperoleh dari publikasi tahunan BPS atau Badan Pusat Statistik. Kemudian data pendapatan asli daerah atau PAD dan total pendapatan daerah yang bersumber dari laporan realisasi anggaran atau LRA kabupaten yang dipublikasikan oleh DJPK Kementerian Keuangan. Kemudian data belanja pendidikan dan juga data belanja kesehatan juga diperoleh dari LRA Kabupaten dari DJPK. Ada juga data realisasi belanja dan anggaran belanja daerah yang diperoleh dari LRA DJPK juga. Nah, datanya nanti akan dikumpulkan dengan metode dokumentasi, di mana nanti data-data tersebut akan diunduh dari situs website resmi BPS dan juga DJPK. Nah, data yang telah dikumpulkan ini nantinya akan dianalisis menggunakan analisis regresi data panel. Nah, yang mana analisis ini ideal untuk menguji hubungan sebab akibat pada data yang menggabungkan banyak unit selama periode waktu yang telah ditentukan. Kemudian uji moderasi juga dilakukan untuk melihat apakah kinerja keuangan pemerintah daerah itu secara signifikan memoderasi hubungan antara variabel independen dan IPM. Nah, maka dengan begitu saya menentukan judul prioritas terhadap indeks pembangunan manusia dengan kinerja keuangan sebagai moderator. Alokasi belanja prioritas ini tadi terdiri dari sektor pengeluaran di sektor pendidikan dan juga di sektor kesehatan. Kemudian ini matriks permasalahan yang saya temukan, di mana permasalahan-permasalahan ini terjadi dan berkaitan dengan variabel-variabel di dalam penelitian saya. Gitu. Ada indikator capaian IPM yang berkaitan dengan indikator variabel IPM atau variabel G, di mana meskipun dana otsus telah digelontorkan
Selama 2 dekade, IPM Papua itu tetap menjadi yang terendah di Indonesia. Bahkan di tahun 2024 kemarin, IPM Papua Pegunungan hanya 54,43, masuk kategori rendah, dan yang paling rendah di Indonesia sangat timpang dibandingkan Jakarta, yaitu 84. Kemudian di sini juga ada PAD dengan data transfer yang mana berkaitan dengan variabel kemandirian fiskal, yaitu kemandirian fiskal di Papua itu sangat rendah. Kita 90% pendapatan daerah di wilayah Papua masih bergantung pada dana transfer pusat. Nah, ketika transfer pusat turun, fiskal daerah juga langsung terguncang. Ini menunjukkan daerah tidak mandiri membiayai pembangunan manusianya. Kemudian realisasi anggaran pendidikan, di sini adanya inefisiensi dan juga korupsi anggaran gitu. Eh, Realisasi anggaran, adanya anggaran menguap tanpa adanya dampak yang setara gitu. Kemudian untuk rasio efisiensi atau rasio serapan anggaran ini berkaitan dengan variabel kinerja keuangan. Juga permasalahan yang muncul adalah inefisiensi akut dan juga adanya penumpukan silpa, di mana serapan anggaran Papua hanya 35% saja. Penumpukan belanja di akhir tahun membuat kualitas proyek buruk dan tidak berdampak pada IPM tahun berjalan. Silpanya juga masih tinggi, mencapai triliunan rupiah karena ketakutan pejabat menggunakan anggaran. Uang ini seharusnya berputar untuk menaikkan IPM, tetapi justru menganggur di bank. Nah, kemudian ada juga matriks penelitian. Di sini saya mengumpulkan penelitian terdahulu yang relevan yang diterbitkan dalam rentang 5 tahun terakhir. Eh, ini bisa dirangkum dalam gambar peta atau map of reading di sini yang telah saya buat, di mana topiknya adalah indeks pembangunan manusia. Di sini bisa terlihat variabel yang paling sering mempengaruhi IPM, yaitu ada belanja sektor pendidikan, belanja sektor kesehatan, dan juga kemandirian fiskal, tetapi masih banyak inkonsistensi hasil penelitian. Di sini, misalkan untuk variabel kemandirian fiskal, satu ini maksudnya adalah artikel nomor 1 di tabel matriks penelitian ini ya. Nah, berdasarkan penelitian atau artikel nomor 1, kemandirian fiskal itu berpengaruh signifikan terhadap IPM. Itu warna kuning itu di sini saya beri keterangan berpengaruh signifikan. Kemudian, tapi di artikel nomor 4 atau di penelitian nomor 4 di tabel matriks penelitian ini, kemandirian fiskal itu berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Nah, beda lagi di artikel nomor 18 dan di artikel nomor 19 itu kemandirian fiskal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia gitu. Kemudian di sini juga belanja sektor pendidikan juga masih banyak kontradiksi hasil, begitu juga dengan belanja sektor kesehatan. Di artikel nomor 6 itu hasilnya adalah berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, sedangkan di artikel nomor 12 negatif dan signifikan, tapi di artikel nomor 14 itu tidak berpengaruh. Kalau yang warna biru ini berpengaruh tidak signifikan gitu. Nah, di sini ada kinerja keuangan, belum sama sekali ada yang menjadikannya sebagai variabel moderasi. Maka di penelitian ini saya menjadikannya variabel moderasi untuk poin novelty atau kebaruan begitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Bapak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi saya sudah menyimak ya soal kemandirian fiskal gitu. Kalau kita lihat tadi bagus ya, ada dua empirical gap yang disajikan di sini. Ada dua research gap ya, empirical gap dan population gap. Tapi kalau saya lihat tadi di map of readingnya Bu Sausan itu kan ada practical gap ya, ada masalah di lapangan gitu. Jadi sebetulnya ada tiga research gap gitu ya, yang sudah dilakukan gitu. Yang artinya ini jadi sebetulnya jadi sinyal positif bahwa penelitian ini memang kuat secara substansi gitu ya.
Nah, eh di sini kalau kita lihat data kuantitatif ya, Bapak Ibu ya, berdasarkan data sekunder di provinsi Papua gitu ya. Nah, menggunakan data panel ya, Bu ya. Tadi boleh lihat map readingnya, Bu. Terus Bu, yang di pola, nah ini nomor satu dua itu kan berarti jurnal Ibu ya, yang di atas ya. Kalau merah itu apa Bu artinya Bu? Tidak berpengaruh. Berpengaruh. Hah? Gimana? Yang merah ini tidak berpengaruh, Pak. Di sini ada keterangannya, yang merah itu tidak berpengaruh. Biru itu apa? Biru itu berpengaruh tapi tidak signifikan. Oh, oke. Kalau penelitiannya Ibu sendiri, one tel apa two tel? Kenapa, Pak? One tel apa two tel? Arah, memiliki arah atau tidak? Ini kan Maksudnya, ada Pak? positif, ada negatif ya. Itu Iya, ada lima, lima negatif itu apa? iya ini pengaruhnya itu negatif signifikan gitu, Pak. Enggak. Oh, ya itu kan one tel berarti kan, memihak arah gitu. Ada nggak yang netral? Kayak nomor satu itu berarti netral ya? Iya, Hanya yang berpengaruh saja nggak, ya? iya yang nggak ada positif negatif ini berarti netral. Ya, itu berarti kalau yang berpengaruh areanya kan berarti ada di tengah ya. Kalau di diagram kurva gitu ya. Nah, itu disebut sebagai tutel. Apapun hasilnya ya objek riset kita adalah di tutel, area tutel artinya hanya berpengaruh saja gitu. Nah, ketika one tel itu kan berarti memihak arah gitu. Apakah arahnya negatif atau positif? Kalau kita lihat di sini kan ada yang negatif, ada yang positif gitu. Nah, risetnya dari Bu Sausan tuh apa nih? Kalau penelitian saya sendiri belum tahu sih, Pak. Kayaknya netral. Oke, apa bedanya netral sama ini one tel, Bu? Kenapa, Pak? Apa bedanya one tel dengan two tel? Eh, Nah, jadi kita tidak bisa ngasal sebetulnya, Bu. Jadi ciri dari penelitian tutel yang tidak memihak arah itu sebetulnya untuk model-model teori yang masih abu-abu. Artinya ada apa ya? Dari aspek eh dari aspek teori itu masih belum kuat gitu. Jadi misalkan teori yang baru biasanya itu riset terdahulunya belum banyak. Nah, kalau one tel itu sudah penegasan satu arah gitu ya. Riset terdahulu tuh banyaknya di mana di positif atau negatif gitu. Sudah mature gitu. Nah, penelitian Ibu ini teorinya secara teori sudah ini belum? Sudah mapan belum? Nah, kalau ketika misalkan sudah mapan, artinya harusnya one tel gitu, Bu. Seperti itu Bu Salsa. Ya, nanti coba dikaji lagi ya soal soal total dan total. Oke, mungkin itu cukup untuk Bu Sausan. Kita bisa lanjut ke yang lainnya. Terima kasih Bu Sausan. baik, Pak. Terima kasih. Izin share screen ya, Pak Yat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ayat, selamat malam kawan-kawan semua. Saya melanjutkan presentasi terkait riset model kanvas. Nah, topik dalam penelitian saya itu terkait dengan efektivitas audit internal. Nah, sebelum masuk ke riset model kanvas ini, saya sudah melakukan pemetaan terkait matrik penelitian sesuai dengan tabel yang Pak Ayat arahkan waktu pertemuan di awal.
dan berdasarkan matrik permasalahan yang sudah dijelaskan di awal. Rangkuman dari hasil ini, saya lanjut ke riset model kanvas, dan sebelumnya artikel-artikel ini sudah saya pilah-pilah dulu yang minimal terindeks Sinta 3 dan terindeks Scopus. Lanjut ke riset gap ya. Dalam penelitian saya, yang pertama yang saya temukan itu belum tersedia model empiris yang secara simultan menguji pengaruh komitmen pimpinan, komunikasi audit, dukungan auditi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap efektivitas audit internal. Yang kedua, riset gap-nya itu eh, komitmen pimpinan ditemukan signifikan dalam beberapa studi, namun tidak pada konteks yang lain. Selanjutnya, komunikasi audit sering dibahas dalam kerangka pengendalian internal, tapi jarang diuji sebagai variabel independen. Nah, variabel dukungan auditi belum pernah diuji secara kuantitatif dalam birokrasi Kementerian Teknis dan Teknologi Informasi, meskipun itu potensial, namun belum pernah diuji bersama variabel lainnya dalam satu model yang utuh. Nah, secara teoritis, belum ada kerangka integratif yang menggabungkan dimensi struktural, relasional, dan adaptif untuk menjelaskan efektivitas audit internal secara menyeluruh. Di sini saya menggunakan grand teori, kontingensi teori. Saya pilih karena mampu menjelaskan secara komprehensif kesesuaian dimensi struktural, relasional, dan adaptif dalam menentukan efektivitas audit internal. Selanjutnya, populasi. Populasi dalam penelitian ini, saya mengambil seluruh auditor internal, Pak, sensus pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang berjumlah 260 orang. Nah, kebaruan dalam penelitian ini atau novelty-nya itu, penelitian ini mengintegrasikan dimensi struktural, yaitu komitmen pimpinan, relasional, yaitu komunikasi audit dan dukungan auditi, serta adaptif, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam satu kerangka konseptual. Yang kedua, penelitian ini berfokus pada Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, penelitian ini secara simultan menguji komitmen pimpinan, komunikasi audit, dukungan auditi, dan pemanfaatan TI sebagai variabel independen yang selama ini belum pernah diuji secara simultan. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan PLSM untuk menganalisis hubungan laten dan efek simultan antar variabel. Selanjutnya, poin desain penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik sensus dan analisis PLSM berbasis kuesioner terstruktur. Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini yaitu temuan berulang BPK pada Kementerian Kesehatan tahun 2022 sampai tahun 2025 yang mengindikasikan lemahnya efektivitas pengawasan internal. Maka dengan itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini, pengaruh komitmen pimpinan, komunikasi audit, dukungan auditi, pemanfaatan TI terhadap efektivitas audit internal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, kerangka konseptual penelitian seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya, map of reading dari matrik penelitian. Nah, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas audit internal dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, yaitu komitmen pimpinan, independensi. Lalu relasional, komunikasi audit atau dukungan auditi, selanjutnya adaptif, dan kapabilitas personal, kompetensi, dan integritas. Selanjutnya kesimpulan dari matrik permasalahan efektivitas audit internal berakar pada dukungan struktural yang lemah, komunikasi audit yang tidak efektif, resistensi auditi, dan pemanfaatan TI yang belum optimal. Nah, keempat dimensi ini saling terkait. Tanpa komitmen pimpinan, komunikasi tidak akan dihargai. Tanpa dukungan auditi, rekomendasi audit tidak diimplementasikan. Dan tanpa kesiapan teknologi audit, tidak mampu beradaptasi dengan risiko modern saat ini. Sekian presentasi dari saya, Pak Ayat. Mohon arahannya, Pak Ayat. Terima kasih.
Ada akses model kanvasnya nggak Pak? Tadi saya nggak lihat Pak. Ada Pak, ini Pak dari matrik penelitiannya Pak. Yang ini selanjutnya matrik permasalahannya. Nah, nah, dari matrik penelitian Coba dan matrik permasalahan, ya Pak. ada dibuat research model kanvasnya nggak Pak? Atau langsung matris penelitian Pak? Ini Pak. Saya ke bawah sih Pak tampilannya Pak. Oke, coba. Oh gitu ya. Oke, Iya. bentar ya. Oke. Tadi metodenya pakai apa? Pak? Itu pendekatan kuantitatif dengan teknik sensus Pak, dengan analisis PLSM berbasis kuesioner terstruktur Pak. Kuesioner, bukan data sekunder ya? Tadi coba-coba modelnya. Saya agak kurang. Oke, oke. Bentar ya, agak ribet. Kenapa pakai PLS Mas? Eh, Kalau setahu saya Pak, mohon maaf Pak kalau kalau salah koreksi Pak. Ya, Kalau regresi apa SPSS kayak itu Pak ya apa terlalu sederhana ya Pak ya penganalisisan datanya Pak ya. enggak juga sih. Enggak. Ya, jadi bergantung ke kalau kita lihat Bapak Ibu alat metode itu kan ada ini ya. Di kuantitatif itu kan ada banyak sekali gitu. Di kualitatif juga ada banyak turunannya, di modelnya juga beda, dan di research and development atau mungkin teman-teman banyak di project base misalkan itu juga metodenya ada banyak gitu. Jadi masing-masing sebetulnya memiliki kelebihannya. Jadi sebisa mungkin teman-teman jangan jangan mengatakan regresi terlalu sederhana gitu ya. Nah, argumennya adalah sebetulnya harus ilmiah gitu. Nah, kita kita runut dari mungkin Pak Pak siapa namanya Pak? Mohon maaf Pak. Pak Hendrik ya. Hendriko Pak. Hendriko Pak. Pak ya, Pak Hendriko bisa mulai dari apa sih kelebihan SEM PLS gitu dibandingkan dengan misalkan SEM itu kan ada banyak ya Bapak Ibu ada Hmm. varian base sama varian base gitu. Ada banyak. Nah, Bapak Ibu bisa membandingkan apa kelebihan dari misalkan varian base dan covarian. Nah, di situ dikembangkan kan. Kenapa bisa menggunakan partialis square? Partialis square quotient model partialis square gitu. Salah satunya adalah ketika menggunakan pendekatan SEM PLS, kalau Bapak Ibu menggunakan SEM Lisrel Amos gitu kan, eh SEM Lisrel dan Amos itu biasanya untuk konfirmasi model Bapak Ibu. Nah, biasanya kebanyakan adalah untuk model-model yang sudah banyak digunakan seperti itu. Itu misalkan research gap-nya adalah eh research gap mengenai practical implication, gitu, practical gap, atau berdasarkan empirical gap gitu. Itu biasanya menggunakan SEMAMOS atau Israel. Nah, tapi kalau sampel S biasanya ada pengembangan model. Jadi kalau tidak salah tadi Pak Hendrik bilang belum pernah ada nih Pak untuk model yang seperti ini gitu ya. Nah, kita belum tahu tapi berdasarkan riset terdahulu seperti itu. Betul ya Pak ya? Tadi Pak Hendrik sempat mengatakan seperti itu ya. Iya benar Pak ya. Nah, itu dia. Jadi eh nanti bisa dipelajari lagi kenapa menggunakan PLSM. Ada banyak. Nah, itu tadi kalau sebelumnya ada Bu Sausan menggunakan data ini ya, data panel gitu ya. Kalau di sini Pak Hendrik penggunaannya menggunakan sampel S gitu. Oke, oke baik terima kasih Pak Hendrik. Mungkin kita satu lagi ya untuk Makasih Pak presentasinya. ya. Nanti baru saya sedikit penjelasan. Ada satu lagi, silakan. Hari ini
Maaf Pak, harusnya kan hari ini Mas Najib Pak, Oke, tapi sepertinya beliau belum masuk. belum masuk. Kalau gitu ada lagi yang bisa ini menggantikan Bapak Ibu yang hari ini bisa share aja Eh, sekalian kita diskusi. saya boleh Pak? Boleh, Bu Christina? Kebetulan. Oke, baik. Thank you Pak. Apakah sudah terlihat teman-teman? Pak? Ya, sudah. Eh, berikut ini Sorry, tapi ini folder ya bentuknya ya? ini dalam bentuk PDF sih Pak, udah saya buat. Iya, maksudnya tampilannya masih bentuk folder, Bu Christine. Mungkin share screen-nya bukan all screen ya, tapi Bukan all folder. screen Pak, folder Pak, benar. Oke. Memang belum dibuka ya? Oke, silakan. Belum. Eh, research model Canvas yang saya buat itu, saya ingin meneliti mengenai kinerja keuangan di perusahaan manufaktur. Terus untuk research gap-nya, jadi ada dua. Yang pertama itu saya pernah baca dan saya cari tahu juga berdasarkan berita resmi statistik nomor 1702 tahun 2002 TH 18 5 Februari 2025. Pertumbuhan industri pengolahan dari tahun 2015 sampai 2024 stagnan di 4%. Sedangkan target pertumbuhan pemerintah itu di 5% ke atas. Jadi di mana berdasarkan berita resmi ini dari tahun 2015 sampai 2024 target yang udah direncanakan oleh pembangunan nasional atau disebut dengan RPJMN itu 10 tahun, selama 10 tahun itu tidak tercapai targetnya. Nah, dari sini saya mencari tahu kenapa dan yang kedua itu research gap itu saya dapat berdasarkan dari empirical gap, di mana saya sudah mencari tahu sebanyak 30 artikel mengenai kinerja perusahaan di perusahaan manufaktur yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Dan masih ada hasil untuk penelitian-penelitian terdahulu yang 30 tersebut itu masih tidak sama. Adanya ketidaksamaan antara misalkan ada penelitian yang pertama itu pengaruh corporate governance terhadap kinerja pasar, di mana ini diteliti tahun 2020 oleh Ari dan kawan-kawan, dan variabel dependennya ini itu kinerja perusahaan yang diukur berdasarkan Tobinski dan Roe, dan independennya itu corporate governance, di dalamnya itu direksi jumlah komisaris independen, jumlah rapat komisaris per tahun, keberadaan majority shareholder, free board member, gender, and kualitas pendidikan. Dan metode yang digunakannya yaitu metode penelitian purpose sampling. Untuk sampel penelitian itu perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai 2019 sebanyak 26 sampel. Terus untuk hasil penelitiannya di sini, hasil penelitian menunjukkan corporate governance berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan dengan menggunakan Tobinski dan Roe. Selanjutnya terdapat informasi tambahan dari hasil penelitian ini, di mana jumlah direksi serta komisaris independen memiliki pengaruh positif, sedangkan pada keberadaan Forex Board Director memiliki dampak positif dikarenakan expertise yang dimilikinya berbeda dengan direksi lokal. Jumlah kegiatan rapat juga memiliki pengaruh positif terhadap kinerja dikarenakan pasar melihat bahwa kegiatan pengawasan dan pengontrolan kinerja direksi berjalan sesuai dengan stakeholder. Namun keberadaan direksi perempuan
dan direksi berpendidikan doktoral berpengaruh negatif dikarenakan sosio budaya masyarakat Indonesia masih patriarki dan tingkat pendidikan tidak selalu memiliki kompetensi dan kemampuan yang dibutuhkan. Dan yang untuk penelitian kedua itu ada pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Ini studi kasusnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2017. Dan diteliti oleh Bagas dan Heri tahun 2020, di mana variabel dependennya itu yaitu kinerja perusahaan yang diukur berdasarkan Tobinski, dan independennya itu yaitu good corporate governance yang diukur berdasarkan komisaris independen, kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, independensi komite audit, dan kualitas audit. Ini juga sama dengan penelitian yang pertama, menggunakan metode purpose sampling, dan perusahaan yang di sini dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2017 sebanyak 143 perusahaan. Untuk hasil penelitian, disimpulkan bahwa variabel komisaris independen, kepemilikan asing, dan kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional dan independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Untuk yang penelitian ketiga, itu dengan judul pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dilakukan oleh Devania dan Mutiara pada tahun 2024. Terus untuk variabel dependennya di sini yaitu kinerja perusahaan yang Ini masih folder ya Bu ya? Belum PDF ya? PDF, Pak. Belum tampilannya Bu. Ini PDF. Oh, ini Pak PDF, Pak. Sama kok Pak, sama yang tadi. Apakah sudah terlihat, Sudah. Pak? Dan untuk penelitian, saya lanjut lagi. Untuk penelitian yang ketiga itu, variabel dependennya itu kinerja perusahaan yang diukur berdasarkan Rowe dan Tobinski. Dan independennya itu good corporate governance. Dapat diukur dengan Dewan Komisaris, Transparansi, dan Pengungkapan, dan Komite Audit. Untuk metode yang digunakan yaitu sama dengan peneliti pertama dan kedua, itu purpose sampling. Dan ini studi kasusnya itu di perusahaan manufaktur sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021 sebanyak 87 sampel perusahaan. Di mana hasil dari penelitian ini yang pertama, akuntabilitas Dewan Komisaris berdampak positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan yang kedua, tidak ada dampak transparansi dan pengungkapan pada kinerja keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, tidak adanya pengaruh komite audit pada kinerja keuangan. Dan yang keempat itu ada penelitian dengan judul pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan, di mana yang keempat ini penelitinya itu Devi, Erna, dan teman-teman pada tahun 2021 dengan variabel dependennya itu kinerja perusahaan yang diukur berdasarkan Tobinski, dan independennya itu good corporate governance, dan diukur dengan variabel Dewan Komisaris, Komite Audit, Komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Dengan penelitian ini diukur dengan metode penelitiannya purpose sampling, dan untuk jumlah
yang ditelitinya itu yaitu studi kasusnya pada perusahaan bank yang berada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019. Dan populasi dalam penelitian ini ada 40 bank. Dengan hasil penelitian yaitu Dewan Komisaris, Komite Audit, Komisaris Independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Tetapi uji secara simultan Dewan Komisaris, Komite Audit, Komisaris Independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dan di sini saya sudah mencari 30 jurnal untuk topik mengenai kinerja keuangan perusahaan. Dan dengan hasil yang 30 penelitian ini, saya dapat berbeda-beda. Jadi mungkin karena yang pertama dengan sampel penelitian yang berbeda, tahun penelitian yang berbeda, dan untuk yang variabel penelitiannya juga ini berbeda-beda. Makanya saya mendapatkan perbedaan hasil dari penelitian tersebut. Terus untuk teori yang rencana saya gunakan itu yaitu yang pertama teori keagenan atau agensi teori, dan kedua teori stewardship, dan yang ketiga teori stakeholder. Untuk populasi, rencana saya mau perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2024. Kenapa saya ingin perusahaan manufaktur ini? Karena saya melihat masih belum banyak peneliti yang melakukan di perusahaan manufaktur. Terus untuk yang tahun 2015 sampai 2024 ini, di sini saya juga sudah melakukan map of reading. Di dalam map of reading ini saya melakukan pemetaan yang pertama itu kekurangan dari 30 penelitian ini, periode penelitiannya ini masih kurang. Dan sarannya itu periode penelitian di sini harus lebih panjang. Karena kan setiap periodisasi itu kan sekali 5 tahun. Jadi untuk hasil yang lebih bagus, optimal, jadi diperlukan untuk periode 10 tahun, di mana di dalam 10 tahun ini pasti ada pergantian kepengurusan begitu. Terus untuk yang kedua, untuk selanjutnya itu yang mengenai kebaruan. Kebaruan di sini saya melihat periode penelitian lebih panjang dibandingkan penelitian sebelumnya. Itu tadi yang saya sudah jelaskan. Terus yang kedua, variabel dependen berbasis pasar lainnya, yaitu di mana saya rencana menggunakan Tobinski. Karena biasanya beberapa penelitian-penelitian masih menggunakan ROA, ROE, atau NPM. Di sini saya menggunakan Tobinski karena perusahaan manufaktur ini kan biasanya itu bergeraknya di pasar. Jadi lebih cocok itu, dan memang ada peneliti terdahulu yang mengatakan Tobinski ini lebih bagus dari variabel-variabel lainnya. Ada angka, bentar ya Pak, saya tunjukkan foldernya. Nih, di dalam referensi yang saya lakukan, proxy ini diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Clapper dan Love tahun 2002 yang mengaitkan antara corporate governance dengan kinerja perusahaan. Untuk menilai kinerja perusahaan, mereka menggunakan ROA, ROE, marginal kotor, dan Tobinski. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Tobinski memiliki nilai yang lebih baik daripada variabel kinerja lainnya. Jadi dari statement ini saya ingin menggunakan Tobinski sebagai variabel untuk
melakukan penelitian. Terus yang ketiga menggunakan pendekatan structural equation model, di mana rencana saya untuk penelitian ini, saya ingin mencari pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Di sini kan variabel dependennya ini kan kinerja perusahaan, dan itu masih termasuk apa ya dibilang ya, variabel multivarian yang tidak masih tidak fleksibel, variabel yang fleksibel, dan begitu juga dengan corporate governance. Ini variabel yang fleksibel. Jadi dua-duanya ini dengan menggunakan pendekatan structural equation model ini, dua-duanya bisa dilihat pengaruhnya, hasilnya bagaimana gitu. Terus untuk desain penelitian, saya menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan explanatory research atau penelitian penjelasan menggunakan metode analisis struktural equation modeling. Begitu rancangan research model kanvas saya, Pak. Terima kasih. Boleh lihat modelnya, Bu? Model yang mana, Pak? Yang Model ini. penelitiannya? Maksudnya model penelitiannya? Ini. Ada gambar model penelitian nggak? Yang variable X-nya apa gitu? Wah, ada, Pak. Bentar ya, Pak. Contohnya seperti ini, Pak. Apakah ini atau gimana ya, Pak? Iya, oke. Pengaruh apa tadi ya? Pengaruh Saya lupa. corporate governance terhadap kinerja perusahaan, Pak. Iya. Berarti kan ada berapa variable independennya, Bu? Variable Untuk dependen dan independennya. untuk variabel independennya itu rencana saya menggunakan 3, yaitu yang direksi, komisaris, dan komite audit, Pak. Tapi bukannya udah banyak sekali ya corporate governance ke kinerja perusahaan. Nah, bedanya apa nih? Tadi Beda, kalau tadi di salah satu disebutkannya ada jangka waktu yang panjang ya 2015 sampai 2024 gitu. Nah, Pak. apakah sudah dipastikan memang benar-benar belum ada gitu, Bu? Dari hasil penelitian, khususnya di perusahaan manufaktur ya. Iya, Pak. Nah, hasil risetnya apakah dicari dari perusahaan manufaktur, Bu? Iya, Pak. Saya cari dari perusahaan manufaktur, Pak. Khusus manufaktur ya? Khusus manufaktur. Ya, karena biasanya banyak mahasiswa itu kita topik soal perusahaan manufaktur tapi tidak mencari perusahaan manufaktur gitu ya. Jadi hasilnya tidak apple to apple. Ya, kalau kita lihat di sini, kenapa Ibu mau mengambil SEM, Bu? Biasanya kalau data sekunder jarang yang mengambil SEM. Benar, Pak. Karena SEM ini kan dia pendekatannya ini harus dengan variabel multivarian. Ya, Di sini ya. betul. Jadi di sini kan variabel saya gunakan kan variabel independen itu kan corporate governance yang bisa dikatakan itu fleksibel ya, Pak. Fleksibel gimana itu maksudnya? Maksudnya masih variabel multivarian gitu. Jadi dia masih tergolong bisa dilakukan bisa diteliti dengan menggunakan variabel ini. Oke. Kenapa jika pakai regresi tidak bisa? Regresi bisa juga, Pak. Cuman kan di sini kan saya mau melakukan metode loginya itu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelum-sebelumnya gitu, Pak. Tapi ini sama nih pakai
Samuel Israel? Ini sama, tapi ini kan contohnya ini penelitian ini 3 tahun doang, Pak, untuk sampel penelitiannya. Oke, jadi Bu Christine 10 tahun gitu ya. Iya, Pak, benar. Apakah memang masalah penelitiannya di 10 tahun itu, Enggak Bu juga Christine? sih, Pak. Tadi saya juga udah menjelaskan yang pertama tadi yang ini, Pak. Eh, saya melakukan research gap berdasarkan berita resmi dari Hmm, statistik tanggal 5 Februari bahwa 10 tahun belakangan target pertumbuhan ini apa untuk yang persentase pengolahan industri di sini stagnan di 4%. oke, Sedangkan dari untuk sini ya. ya benar Pak. Kalau tadi Tobinski, kenapa Bu? Karena kalau bisa itu terlalu lama ya Bu ya, 2002 sudah hampir 30 tahun, 23 tahun yang lalu gitu. Apakah Iya masih Pak. relevan dengan sekarang Bu? Pakai Tobinski Saya cari tahu masih relevan sih Pak. Cuman saya juga dari, belum ketemu untuk yang penelitian-penelitian sebelum ya, masih relevan dari apa tuh? untuk mencari hasil. Nah, artinya itu kan 23 tahun yang lalu tuh Bu, terlalu Iya lama Pak, gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Christine bisa coba cari yang terbaru, apakah memang memang paling tepat masih Tobinski gitu. Jangan-jangan memang berbeda gitu kan, sudah ada literatur review terdahulu ya di benar Pak. sana. Nah, itu bisa dianalisis model metode-metode yang paling banyak digunakan itu apa, dan kan bisa dibaca gitu ya di dalamnya kenapa gitu menggunakan metode itu. Baik Pak. Iya. Baik Pak. Oke, Terus ada lagi Pak gimana? untuk masukan yang lainnya untuk saya. Saya pikir cukup. Cuma memang di sini Bu Christine mungkin harus lebih banyak menguatkan soal research gap-nya ya. Kalau ini kan practical gap dan tadi ada konteks gap gitu ya, karena penelitiannya longitudinal 10 tahun. Cuma karena variabel corporate governance terhadap kinerja perusahaan ini banyak banget Bu, gitu. Jadi nanti kalau memang ini mau dijadikan topik tesis ya, Mm-mm. saran saya mungkin bisa Bu Christine bisa menggali lebih dalam apa sebetulnya yang berbeda gitu dari penelitiannya Bu Christine. Malah saran dari saya mungkin bisa menambah variabel Bu, karena masih sedikit gitu ya. Saya ini kan ini apalagi soal corporate governance dan kinerja perusahaan sudah banyak gitu ya. Saya Oh, baik. takutnya nanti secara high novelty-nya belum pas gitu, Bu Christine. Tapi saya mau nanya boleh Pak? Ya silakan. Kan ini saya udah mengundangkan pendekatan Sam. SEM. Terus kalau Oke, misalkan saya menambah variabel, misalkan variabel intervening gitu, boleh Pak? boleh Atau saja. memang Salah. harus Tidak harus moderasi? ada intervening atau moderating ya. Iya. Enggak harus juga gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menambah variabel dependent atau independen juga bisa begitu. Oh, Karena terus untuk kalau kalau ya Pak. dari methodological gap ya, nah yang dicari itu bukan masalah masih sedikit atau sudah banyak, tapi ada hal-hal yang belum diselesaikan. Contohnya misalkan ternyata ketika pakai SEM nih hasilnya lebih akurat gitu ya atau lebih besar dibandingkan dengan pakai regresi atau data panel misalkan. Nah, itu kan ada perbedaan hasil gitu ya. Hasil menggunakan metodologi SEM gitu. Kalau tadi yang dijelaskan SEM itu sebetulnya udah ada nih. Tapi yang berbeda adalah tadi highlight-nya di longitudinal atau jarak observasi tahun yang lebih lama gitu. Nah, berarti sebetulnya itu masuknya ke dalam konteks gap yaitu di tahun penelitian gitu. Gitu sih Bu Oh, Christine. baik Pak. Ya, mungkin bisa digali lagi tadi ada map of reading-nya dari mantis penelitian terdahulu kan itu bisa digali lagi gitu seperti apa. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Untuk research gap berarti ini udah bisa saya gunakan ya Pak yang berdasarkan berita resminya. Untuk Sebetulnya yang untuk tesis normalnya sudah bisa Bu. Mm-mm. Cuma kadang
eh, ketika ada sudut pandang yang lainnya dari dosen-dosen lain gitu. Karena ini variabel corporate governance dan kinerja perusahaan itu udah banyak banget, bro. Kalau dilihat banyak kan ya, ibu Iya, Pak. mencarinya banyak sekali gitu. Nah, ibu harus saran saya karena ini modelnya sudah banyak dan sudah terbukti secara ilmiah gitu ya. Nah, makanya tadi rekomendasi saya bisa menambahkan variabel supaya ada faktor-faktor lain di luar dua hal ini gitu yang bisa menguatkan penelitiannya Bu Christine Baik, Pak. gitu. Ya, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. Bapak Ibu mungkin itu saja ya dari saya untuk pertemuan hari ini. Nanti saya coba ujiannya sebetulnya nanti ada dua dua hal Bapak Ibu. Pertama nanti Bapak Ibu mengumpulkan reses model kanvas ini. Yang kedua nanti ada mungkin soal case ya, soal pilihan ganda dan soal esai. Nanti Bapak Ibu bisa menganalisis dari sana gitu untuk ujian akhirnya gitu ya. Ya itu saja dari saya Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya malam ini. Saya tutup untuk perkuliahan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Terima kasih, Pak. Terima Pak. Makasih banyak, kasih. Kang. Bayat.